Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami dalam kegiatan observasi dan wawancara di salah satu restoran di sekitar Universitas Bengkulu. Sebelumnya, perkenalkan saya Naila Salsabilas Rusdianto selaku moderator dan akan menjelaskan kegiatan kami dalam proses observasi sebelum masuk ke presentasi hasil. Kami melakukan kegiatan observasi di salah satu restoran di sekitar Universitas Bengkulu, yaitu Albaik Chicken Bengkulu. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami struktur organisasi, sistem kerja, serta strategi bisnis yang diterapkan oleh pihak restoran. Selama observasi berlangsung, kami melakukan pengamatan terhadap kegiatan operasional dalam restoran Albaik itu sendiri, operasional harian, seperti pelayanan pelanggan, proses pemesanan, hingga pengelolaan dapur. Pengamatan ini juga mencakup suasana kerja antar karyawan dan interaksi mereka dengan pelanggan. Selain observasi, kelompok kami juga melakukan wawancara dengan perwakilan restoran, yaitu salah satu staf dari Albaik Chicken Bengkulu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai gambaran umum Albaik Chicken Bengkulu, struktur organisasi dan pembagian tugas di Albaik Chicken Bengkulu, visi misi serta tujuan organisasi, kemudian tantangan dan strategi yang dilakukan oleh pihak Albaik Chicken Bengkulu. Wawancara yang kami lakukan berlangsung secara santai, namun informatif, sehingga kelompok dapat memperoleh data yang relevan untuk penyusunan laporan. Selama pelaksanaan kegiatan, kelompok kami juga membagi tugas untuk efisiensi kerja. Ada ketua, notulen, tim wawancara, tim penyusun laporan, tim penyusun PowerPoint, tim survei, dokumentasi, dan editing. Sehingga setiap anggota berkontribusi aktif sesuai dengan tanggung jawab yang telah disepakati. Setelah mengetahui kegiatan yang kami lakukan untuk memperoleh data, maka kami akan mempresentasikan hasil laporan observasi dari wawancara yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami selaku penyaji materi. Setiap organisasi yang bergerak di bidang pemerintahan, sosial, maupun bisnis pasti memiliki sistem dan struktur organisasi yang berbeda, sesuai dengan fungsi dan tujuan dari organisasi tersebut. Untuk dapat mengetahui bagaimana organisasi tersebut dapat bekerja dengan efisien, perlu dilakukan suatu observasi terhadap kegiatan dan proses yang terjadi di dalamnya. Melalui kegiatan dari observasi ini, mahasiswa dapat mengetahui dan melihat bagaimana teori dari organisasi, manajemen, dan komunikasi yang telah dipelajari di perkuliahan secara nyata. Restoran Albaik Chicken yang berlokasi di kawasan belakang Universitas Bengkulu merupakan salah satu organisasi di bidang kuliner yang berkembang pesat di kalangan mahasiswa. Restoran ini menawarkan menu ayam goreng yang memiliki cita rasa yang khas, harga yang terjangkau, dan pelayanannya yang ramah dan cepat. Faktor tersebut membuat Albaik Chicken menarik untuk diamati sistem manajerialnya dan struktur organisasinya. Melalui observasi ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai struktur organisasi, profil organisasi, visi dan misi organisasi, lingkungan organisasi, serta melakukan SWOT terhadap organisasi di restoran Albaik Chicken. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana strategi dari organisasi, bagaimana melakukan operasionalnya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari kegiatan observasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana gambar umum dari restoran Albaik Chicken Bengkulu, dan yang kedua, bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas dari restoran tersebut, dan yang ketiga, apa visi, misi, dan tujuan dari restoran Albaik Chicken Bengkulu, dan yang keempat, bagaimana kondisi lingkungan organisasi tersebut, baik internal maupun eksternal, dan yang terakhir, bagaimana hasil analisis SWOT terhadap organisasi di restoran Albaik Chicken Bengkulu. Selanjutnya tujuan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan observasi dan penyusunan laporan akhir ini adalah untuk, yang pertama, mengetahui profil umum dan kegiatan operasional restoran Albaik Chicken Bengkulu. Kedua, menganalisis struktur organisasi dan pembagian peran dalam menjalankan kegiatan bisnis. Yang ketiga, mengetahui serta memahami visi, misi, dan tujuan organisasi dalam mencapai keberhasilan. Keempat, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi jalannya organisasi. Yang kelima, melakukan analisis SWOT untuk menilai posisi organisasi dan memberikan gambaran peluang pengembangan ke depan. Keenam, mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan observasi, wawancara, kerja kelompok, serta penyusunan laporan ilmiah dan presentasi. Selanjutnya, bab 2 pembahasan, Overview of Organization. Restoran Albaik Chicken Bengkulu merupakan salah satu usaha kuliner yang berlokasi di kawasan belakang Universitas Bengkulu, UNIP, daerah yang dikenal ramai dengan aktivitas masyarakat dan masyarakat sekitar. Restoran ini menghadirkan berbagai olahan ayam renyah yang dipadukan dengan cita rasa lokal, menjadikannya unik dan berbeda dari restoran ayam goreng lainnya. Restoran Albaik Chicken dikenal dengan menu andalannya, yaitu ayam goreng khas Albaik, yang memiliki bumbu rempah khas
dan rasa yang sangat gurih. Dengan slogan, sensasi rasa melanyet, harga irit. Restoran ini berkomitmen untuk memberikan pengalaman makan yang berkualitas dengan harga yang tetap bersahabat bagi pelanggan, terutama kalangan mahasiswa. Selain itu, restoran ini mengutamakan kebersihan, pelayanan ramah, dan suasana nyaman sehingga menjadi tempat makan yang disukai oleh masyarakat sekitar kampus. Di sini saya akan menjelaskan visi misi serta tujuan organisasi dari restoran Albaik. Setiap organisasi ataupun suatu perusahaan pasti memiliki visi dan misi sebagai landasan dalam beroperasi, yang dimana visi misi tersebut tertuang komitmen dan harapan terhadap keberlangsungan organisasi atau perusahaan tersebut. Adapun visi misinya, yang pertama, visi menyajikan kuliner ayam dengan ciri khas Albaik dengan rasa lokal. Yang kedua, menyajikan makanan yang berkualitas. Dan adapun misinya, yang pertama, menjaga harga tetap terjangkau dan bersahabat bagi masyarakat Bengkulu. Yang kedua, menjaga cita rasa ayam goreng khas Albaik Chicken itu sendiri. Dan adapun tujuan organisasi, satu, menyajikan kuliner khas restoran Albaik Chicken yang berkualitas dengan rasa yang khas dan harga yang cocok untuk masyarakat Bengkulu. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang cepat, ramah, dan higienis. Yang ketiga, mengembangkan atau berinovasi pada menu agar tetap menarik bagi pelanggan. Yang terakhir, menjaga salah satu restoran lokal terbaik yang dikenal karena kualitas rasa dan pelayanan. Nah, itulah tadi visi misi serta tujuan organisasi dari restoran Albaik. Baiklah, saya Rian, saya ingin jelaskan struktur organisasi pada restoran Albaik. Restoran Albaik Chicken Bengkulu bersifat sederhana namun fungsional, di mana setiap anggota memiliki peran yang jelas untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional sehari-hari. Struktur organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Top Manager Ibu Kintan sebagai kepala cabang. Tugasnya mengelola dan mengatur jalannya operasional toko cabang, memastikan bahwa restoran berjalan dengan baik dan kepuasan pelanggan selalu terpenuhi. Kepada cabang juga bertanggung jawab terkait manajemen staf. 2. Middle Manager Pak Andre, asisten kepala. Tugasnya membantu pekerjaan top manager, yaitu kepala cabang, dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kinerja staf serta melakukan laporan rutin kepada kepala cabang, asisten kepala juga. Menjadi tali penyambung antar top manager dan low manager, yaitu para staf Albaik. 3. Ada low manager yang terbagi menjadi 4, yaitu Mbak Fitri sebagai kasir. Tugasnya melayani pemesan dan pembayaran pelanggan. Dalam bidang ini, kasir juga bertugas untuk melakukan promosi menu kepada para pelanggan dan memastikan bahwa proses transaksi dan pemesanan terlaksana dengan lancar. Kasir juga bertugas untuk mengkonfirmasi pemesan ke staf bagian dapur. 2. Ada Nopzi sebagai chef atau memasak. Tugasnya menerima konfirmasi pemesan dari kasir dan memasak makanan sesuai dengan pesanan. Di bagian memasak ini, staf fokus untuk memasak hidangan berat seperti ayam dan nasi. 3. Ada Rina sebagai pantry. Tugasnya pada bidang ini bertugas untuk menerima konfirmasi pemesanan dari kasir, namun fokus untuk menyediakan makanan ringan seperti puding, sosis, minuman, dan lainnya. 4. Ada waiters. Bang Revaldo, tugasnya bertugas untuk menyajikan pesanan khusus pelanggan dine-in yang telah dibuat oleh bagian memasak dan pantry kepada pelanggan dan melakukan konfirmasi kembali ke pelanggan dan kasir bahwa pemesanan telah selesai, lalu membersihkan meja yang telah digunakan oleh pelanggan. Dengan adanya struktur ini dapat memudahkan mengawas dari setiap tingkatan dan mempermudah proses distribusi tugas dan arahan dari setiap tingkatan. Dalam kasus struktur kerja di Albaik ini, pembagi tugas dilakukan dari top manager, yaitu kepala cabang, di mana kepala cabang memberi tugas atau perintah melalui asisten kepala, dan asisten kepala akan menyampaikan kepada para staf. Begitupun untuk laporan hasil kerja dari staf melalui asisten kepala dan disertakan ke kepala cabang. Berikut penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Iwan Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang lingkungan organisasi dan lingkungan internal. Lingkungan organisasi adalah segala faktor yang memengaruhi jalannya kegiatan usaha, baik yang berasal dari dalam internal maupun dari luar eksternal. Dalam kegiatan observasi di restoran Albaik Chicken Bengkulu, ditemukan beberapa aspek yang mengaruhi aktivitas organisasi sebagai berikut. Yang pertama ada lingkungan internal. Faktor internal mencakup kondisi dan sumber daya yang ada di dalam organisasi. Beberapa faktor internal yang ditemukan antara lain. Yang pertama ada keterbatasan stok bahan baku. Dalam menjalankan operasional sehari-hari, terkadang terjadi kondisi di mana ada kekurangan stok bahan, terutama saat jam ramai, yang dapat menyebabkan beberapa menu tidak tersedia dan memengaruhi kepuasan pelanggan. Yang kedua ada koordinasi tim masih perlu ditingkatkan. Karena jumlah karyawan terbatas, setiap bagian terkadang memiliki tanggung jawab ganda yang perlu diatur dengan efisien agar tidak mengganggu pelayan. Yang ketiga ada sarana dan peralatan dapur.
Sebagian peralatan dapur masih sederhana, sehingga memengaruhi kecepatan penyajian makanan saat pelangganan ramai. Namun demikian, suasana kerja di restoran ini terbilang kompak dan ramah, di mana setiap anggota tim berusaha menjaga kualitas layanan dan rasa makanan sesuai standar Al Baik Chicken dan terus menjaga rasa harmonis antar sesama pekerja dan menyalurkan rasa ayam kepada para pelanggan. Hal ini dilakukan melalui kegiatan senyum dan tegur sapa antar pekerja dan pelanggan. Di sini saya akan membahas mengenai lingkungan eksternal restoran Al Baik Chicken unit belakang. Sesuai judulnya yaitu lingkungan eksternal yang berarti lingkungan luar. Jadi secara keseluruhan yang berarti kondisi luar yang mempengaruhi restoran Al Baik Chicken unit belakang ini, mau itu pengaruh yang baik ataupun yang buruk. Dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi restoran Al Baik Chicken unit itu antara lain seperti persaingan usaha yang tinggi. Nah, mengapa persaingan usaha yang tinggi atau bisa dibilang semakin tinggi gitu kan? Itu karena sekitaran restoran Al Baik Chicken unit itu banyak restoran-restoran atau usaha-usaha makanan yang lainnya yang membuat persaingan usaha itu semakin ketat gitu kan. Kemudian itu ada yang namanya kondisi ekonomi pelanggan yang kondisi ekonomi pelanggan. Nah, mengapa kondisi ekonomi pelanggan? Nah, karena kita ketahui Al Baik Chicken unit ini kan berada di kawasan universitas yang mana kemungkinan dominan pelanggannya itu berasal dari mahasiswa. Nah, mahasiswa ini tertarik dengan makanan dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian itu ada yang namanya perkembangan teknologi digital. Nah, itu contohnya seperti GrabFood dan lain-lain semacam GrabFood tadi. Nah, jadi karena perkembangan teknologi seperti GrabFood ini membuat restoran Al Baik Chicken unit belakang ini mempunyai peluang untuk memperluas jangkauan penjualannya gitu. Kemudian itu ada yang namanya tren kuliner yang cepat berubah. Nah, pelanggan ini suka dengan tren-tren makanan. Jadi membuat restoran Al Baik Chicken unit ini tersaingi dan perlu berinovasi untuk tidak tertinggal. Poin 3.2, yaitu analisis SWOT. Berikut hasil analisis SWOT terhadap restoran Al Baik Chicken Bengkulu berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Yang pertama yaitu strike. 1. Lokasi strategis dekat kampus unit. 2. Cita rasa khas Timur Tengah yang unik. 3. Harga terjangkau untuk mahasiswa. 4. Pelayanan cepat dan ramah. Yang kelima, slogan menarik, yaitu sensasi rasa langit, harga irit. Yang keenam, tempat bersih dan nyaman. Yang kedua yaitu di weakness atau kelemahan. Yang pertama, keterbatasan stok bahan baku saat ramai. 2. Promosi digital masih minim. 3. Kapasitas tempat duduk terbatas. 4. Kurangnya inovasi menu bar bagi pelanggan. 5. Promosi digital masih minim. 6. Kapasitas tempat duduk terbatas. 7. Kurangnya inovasi menu baru. Yang ketiga yaitu opportunities. Yang pertama, banyaknya pelanggan potensial dari mahasiswa dan masyarakat sekitar unit. Yang kedua, peluang kerja sama dengan platform pesan antar, seperti GoFood, GrabFood. Yang ketiga, tren kuliner ayam sedang meningkat. Yang keempat, media sosial bisa dimanfaatkan untuk promosi dan branding. Yang untuk yang keempat ada di treats, yaitu 1. Banyak pesaing restoran ayam goreng di sekitar unit. 2. Harga bahan pokoknya bisa naik. 3. Tren kuliner cepat berubah. 4. Penjualan bisa menurun saat masa liburan mahasiswa. Berikutnya ada strength opportunity. 1. Manfaatkan lokasi strategis dan cita rasa khas untuk memperluas promosi di media sosial. 2. Gunakan slogan menarik dan harga terjangkau untuk menarik pelanggan baru lewat platform online seperti GoFood dan GrabFood. 3. Kembangkan varian menu ayam agar semakin dikenal masyarakat. Yang berikutnya ada weakness opportunity. Atasi kekurangan stok dengan kerjasama pemasok lokal agar pasokan bahan tetap stabil. 2. Gunakan peluang promosi digital untuk memperkenalkan inovasi menu baru. 3. Tambah fasilitas tempat duduk dengan memanfaatkan area sekitar agar menampung lebih banyak pelanggan. Yang berikutnya lagi ada strength trait. 1. Gunakan cita rasa khas dan pelayanan cepat untuk bersaing dengan restoran lain di sekitar unit. Yang 2. Tetap pertahankan harga terjangkau meski harga bahan naik dengan mengatur efisiensi bahan baku. Yang 3. Tingkatkan loyalitas pelanggan melalui promo khusus mahasiswa. Dan yang terakhir, weakness trait. 1. Perbaiki sistem manajemen stok agar tidak kekurangan bahan saat ramai pelanggan. 2. Perbanyak inovasi menu agar tidak kalah oleh pesaing dan tren baru. 3. Perkuat identitas merek Al Baik Chicken agar dikenal walaupun banyak pesaing. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di restoran Al Baik Chicken Bengkulu, cabang Universitas Bengkulu, kawasan belakang, dapat disimpulkan bahwa restoran Al Baik Chicken merupakan salah satu usaha kuliner lokal yang memiliki potensi besar di wilayah sekitar kampus Universitas Bengkulu karena didukung oleh lokasi yang strategis dan harga yang terjangkau. Seluruh organisasi yang sederhana membuat komunikasi dan koordinasi antar karyawan berjalan efektif. Visi dan misi restoran ini menunjukkan komitmen terhadap kualitas rasa, pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Hasil analisis lingkungan menunjukkan bahwa Al Baik Chicken telah memanfaatkan kekuatan internal seperti pelayanan cepat dan rasa yang khas. Namun masih perlu pengembangan dalam bidang promosi digital dan inovasi menu. Lalu yang terakhir, berdasarkan analisis SWOT, restoran ini memiliki peluang untuk tumbuh dengan memanfaatkan tren digital dan kolaborasi dengan platform pemesanan online. Nah, teman-teman, itulah tadi presentasi dari laporan observasi dan wawancara yang kelompok kami lakukan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.